Halo Mas Sigit, apa kabar? Boleh memperkenalkan nama lengkapnya dan kesehariannya itu ngapain aja? Saya Sigit, nah panggilannya. Kalau untuk nama lengkapnya Sigit Nugroho, gitu ya Mbak ya. Ya, setiap hari kegiatan saya di saat seperti ini ya. Kalau dari pagi tetap rutinitas ke pasar. Ngapain ke pasar? Belanja kebutuhan bahan-bahan di sini, di warung saya ini ya, di Sria Cafe Homestay ini ya. Dengan belanja itu, dengan belanja sendiri sehari-hari, pastinya kan saya lebih tahu, lebih paham mengenai kualitasnya ya kan, harganya, perkembangan harga, dan juga keadaan langsung pasar di Jepara. Dalam mengerjakan apapun ya, kalau saya itu yang utama lihat, yang kedua konsekuen, gitu Mbak Dian. Itu semuanya untuk sebagai dasar untuk dalam hal untuk saya untuk meraih keinginan atau impian atau tujuan yang selama ini saya inginkan dalam menjalankan usaha saya ini. Dimana salah satunya itu yang pertama ya, selain Pak Endat juga ikut membantu di Jepara untuk membuka lapangan kerja yang walaupun dengan hal porsi yang kecil ya, jumlahnya kecil, yang utama juga ingin mengembangkan potensi wisata, dan ini wisata kuliner. Mas Sigit, tadi kan saya lihat kafenya ini tuh unik banget, menarik banget, jawani banget. Apa sih konsep dari kafe ini? Dimana seperti Mbak Dian tahu kan, konsep Sria di sini konsepnya itu tradisional ya, ini seperti ini, tapi kemasannya modern. Dalam hal apa itu yang dimaksud tradisional kemasan modern? Yang pertama, Mbak Dian tahu sendiri tempatnya seperti ini, tempatnya. Kemudian kita juga harus menampilkan makanan ataupun minuman yang dalam ini banyak yang tradisional, tapi kita berusaha untuk mengemasnya bisa dengan elegan. Nah, lebih seperti itu. Jadi tradisional tapi kita bisa mengemas elegan. Baik tempatnya tadi, makanannya, minumannya. Apalagi sekarang kan zamannya sosmed ya, kalau orang-orang mau makan atau minum, dipoto dulu kan. Nah, kita harus juga menampilkan itu semuanya. Jadi intinya saya ingin mengangkat kuliner tradisional menjadi suatu yang elegan, yang bisa dinikmati untuk semua golongan, semua usia, dengan harga terjangkau. Kalau saya jujur ya, saya terus terang merasakan bahwa saya boso Jawa ini teknya kok intinya ya tradisional itu gitu. Saya benar-benar pengen mengangkat yang sesuatu yang tradisional, dan dalam hati yang paling dalam yaitu yang saya wujudkan dalam bentuk usaha saya ini yang tadi saya sampaikan ya, dalam semua hal ya, tadi saya mengenai tempatnya, makanannya, minumannya, dan musiknya pun kita ada juga beberapa musik tradisional mulai dari gamelan, juga kita punya musik keroncongnya untuk entertainnya sehari-hari di sini. Dan yang sekarang baru ini kan campur sari, kita ada semuanya untuk entertainnya di sini tiap hari. Ini sebenarnya bisnis kuliner apa barang antik, Mas? Jadi dalam hal awalnya saya bikin usaha, memang yang pertama yaitu tadi saya punya konsep, dan konsepnya itu muncul dari dalam hati saya.
habis itu saya wujudkan. Nah, cara wujudkan seperti apa? Ya dulu saya terus terang juga nyicil dalam hal ini ya, nyicil atau mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya ya? Yang pertama dari peninggalan orang tua ya, di rumah itu kan dulu ada juga misalkan barang-barang nggak terpakai. Nah, sekarang saya pakai untuk properti di sini. Yang kedua juga ada temen, ada saudara yang nggak terpakai, sungguh dikasih ke sini untuk properti sini. Ada juga seperti itu. Dan yang ketiga saya cari sendiri ke tempat-tempat yang ada atau properti seperti itu ya, terus yang saya bilangnya di Solo Jogja area. Kalau peluang barang antik di mana, Mas? Jadi dengan barang-barang yang ada di sini dalam hal ini, kalau saya sih saya menyebutnya nggak kolektor ya. Kalau saya tujuannya juga tujuannya hanya mengumpulkan barang-barang yang menurut saya sesuai saya tempatkan di tempat ini, di tempat saya ini. Tapi kalau ada customer yang misalkan datang dari luar kota lihat pernak-pernik yang dari sini menginginkan, selama itu memungkinkan ya monggo kalau mau berminat gitu. Mas Sigit bisa nggak memberikan motivasi buat anak muda Jepara zaman sekarang? Untuk anak muda di Jepara seperti Mbak Dian nih ya, harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Potensi Jepara semuanya ada ya, mengenai kerajinan dari kayu tahu sendiri, dari monel, dari kain troso, semuanya ada di Jepara ya. Jadi itu menurut aku suatu modal utama yang tidak dipunyai sama anak muda kota lain. Jangan menyerah, harus belajar berkreasi, karena dari apa yang ada di Jepara itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, dalam artian untuk menghasilkan uang atau untuk bisa menghasilkan karya seni ya. Dalam hal ini saya juga ikut seperti apa, dalam saat ini saya juga seperti itu Mbak Dian. Saya mulai yang pertama saya bikin etnik Sria, akhirnya berkembang. Etnik Sria itu meliputin apa? Kerajinan yang saya bikin dari bahan kain troso, dan sekarang saya tawarkan ke teman-teman dengan cara online, dan alhamdulillah bisa jalan. Oke, ini Mbak Dian, saya ini kan zamannya orang bilang kan zaman milenial ya. Sama kerennya sih anak-anak muda milenial ya. Dimana saat ini tuh zamannya udah berbeda dari zaman-zaman yang dulu. Semuanya itu serba bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun berada. Di rumah bisa, tempat lain bisa. Bagi untuk saya seperti ini, maksud saya tadi sebagai anak muda harus kreatif tadi ya. Apa kebanggaan Mas Sigit menjadi orang Jepara? Banyak hal yang membuat saya betah di sini. Siapa sih yang nggak tahu ukur-ukuran Jepara? Siapa sih nggak tahu mebel Jepara? Siapa sih nggak kenal Karimun Jawa? Raden Ajeng Kartini, Ratu Kanyamat, Ratu Sima, Desa Tempur, kerajinan apa? Nggak kurang di sini, semuanya ada. Dari monel, kain troso, batik, semuanya ada. Kesenian juga, kesenian emprak, potensi yang lain, laut. Nggak hanya untuk kita punya Kepulauan Karimun Jawa yang lautnya semuanya berlimpah ruah untuk hasil lautnya. Pantai-pantainya pun cantik, nggak hanya 1-2 pantai sini, banyak pantai cantik di sini dengan pasir putihnya. Yang pasti semuanya di Jepara itu ada. Itu yang membuat saya bangga dan betah tinggal di Jepara.
Kalau dari pribadi, apa yang disuka dari Jepara? Karena ada satu hal yang masih menjadi keinginan saya itu yang belum bisa saya wujudkan di sini. Apa itu? Saya ingin mengangkat kuliner dengan bahan-bahan yang khas ada di Jepara yang bisa dikenal di Indonesia. Ini promosi Mas, kenapa sih harus datang ke Cafe Sria ini? Dengan kata Sria, itu yang pertama itu bayangannya suatu tempat yang nyaman, yang bisa dinikmatin atau yang datang itu semua golongan, semua usia, yang makan minumnya itu dengan harga terjangkau. Terima kasih Mas Sigit atas waktunya. Terima kasih Dian sudah mau datang di tempat saya ini. Mudah-mudahan bisa berkenan dan lain waktu bisa mampir lagi sini ya. Ini tentunya membuat motivasi berharga buat kita. Podo jagon karo koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake. Harum sedep iku rasane, nek disrutup mantep kopine. Kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule. Kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Kopi Rojoku asli Jepara. Mantap!